Lagu interaktif untuk anak disertai dengan gambar animasi bisa menjadi media belajar calistung yang sangat menarik dan tidak membosankan bagi anak. Misalnya lagu ABC yang telah diputar sebelumnya. Ada banyak lagu anak-anak berlirik sederhana, mudah diingat dan disesuaikan untuk anak belajar sambil bermain, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anak karena disertai dengan gambar atau animasi yang mendukung pemahamannya. Halo semuanya, permainan selanjutnya adalah congklak atau yang biasa disebut juga sebagai dakon. Dalam permainan congklak ini, kita membutuhkan papan congklak beserta biji congklak. Sekiranya sekitar 98 biji dibutuhkan dalam permainan ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara bermain congklak? Congklak ini dapat dimainkan oleh 2 orang. Jadi yang pertama kita isi 7 lubang kecil dengan 7 biji. Kemudian dalam permainan congklak ini, pemain dapat mengisi 7 lubang tersebut dan lubang induk dengan biji secara runtut. Ketika biji berhenti pada lubang kosong, pemain kedua baru dapat mulai gilirannya. Pemenang dari permainan ini diambil dari pihak yang memiliki biji terbanyak pada lubang induknya. Permainan congklak ini punya banyak manfaat loh. Tidak hanya untuk melatih kemampuan berhitung anak saja, tetapi permainan congklak ini juga dapat melatih kemampuan motorik sang anak serta ketelitian sang anak. Misalnya ketika kita mengambil, menghitung, dan menyebar biji congklak ke lubang-lubang yang ada. Lalu kita bisa menggunakan buku bergambar untuk menjelaskan huruf maupun angka. Gambar merupakan tahap awal anak dalam belajar menulis, sebelum bisa menulis huruf dan angka. Dengan buku bergambar dan keterangan berisi huruf, anak dapat belajar menulis. Lalu setelah belajar menulis huruf, anak dapat belajar menulis kata. Misalnya pada tahap yang awal terdapat gambar apel dengan keterangan huruf A. Lalu apabila anak sudah paham alfabet menjadi kata apel. Nah, yang selanjutnya yaitu boneka. Boneka itu merupakan salah satu media dalam calistung loh. Apa sih manfaatnya anak bermain boneka? Yang pertama yaitu melatih motorik halus si anak. Misalnya menyisirkan rambut boneka, memakaikan baju boneka, dan melepaskan baju boneka. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan imajinasi anak. Ketika anak bermain boneka, anak akan berimajinasi dan akan mengeluarkan kemampuan bercerita dan berbahasa mereka. Nah, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan rasa empati dan kepekaan si anak terhadap lingkungan juga loh, Mom. Yang terakhir ada permainan menyusun puzzle. Puzzle sendiri terdiri atas potongan-potongan gambar kecil yang jika disusun akan membentuk suatu gambar yang utuh. Cara bermainnya cukup mudah kok, yaitu dengan cara mengacak potongan-potongan puzzle yang kemudian akan disusun kembali oleh sang anak sehingga membentuk satu gambar yang utuh. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak.